Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas hari ini kita mulai pertama kali tutorial webinar pertama ya, Bapak Ibu semua. Hari ini kita mulai dengan sudah rekaman kelas, jadi ada bahan untuk Bapak Ibu mengulang kembali nanti di rumah. Kemudian saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Bapak Ibu yang lain juga ya, aktifkan kameranya, itu bukti bahwa Bapak Ibu sudah siap untuk memulai perkuliahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah PowerPoint saya tampil? Tampil, Bu. Oke, kemudian suaranya bisa didengar dengan jelas ya. Oke, untuk pertama ini kita mungkin perkenalan dulu, karena kita akan melaksanakan bimbingan selama 1 semester ke depan. Jadi Bapak Ibu semua selama 8 sesi perkuliahan web dan juga ada tuton ya, kita di e-learning, Bapak Ibu bersama saya dalam karya ilmiahnya, dalam penyelesaian karya ilmiahnya. Untuk perkenalan pertama mungkin ini perkenalan singkat ya dari saya. Nama lengkap itu Gusti Rada, biasa dipanggil Rada ya, Bapak Ibu. Kemudian asal kampus saya itu Universitas Negeri Padang, tapi domisili saat ini saya di Sumatera Utara. Nah, untuk selanjutnya saya harapkan kepada Bapak Ibu lagi yang sudah hadir di sini untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan dirinya langsung ya Bapak Ibu dengan asal sekolah, lalu mengajar kelas berapa, kemudian rencana judul karyanya apa. Nah, mungkin untuk pertama ini saya minta kepada siapa yang sudah hadir. Ibu Aliza belum ya, Ibu Ana juga belum. Berarti Ibu Anastasia. Anastasia. Silakan kepada Ibu. Iya, Ibu. Anastasia perkenalkan dirinya ya. Oke. Sebentar, Bu. Mohon maaf, saya baru bergabung, baru selesai sekolah. Oke. Ini perkenalan diri, Ibu. Iya, betul. Perkenalan diri, ngajar kelas berapa juga, sekaligus dengan judul karya ilmiahnya, rencana. Oke, baik. Selamat siang, Bu Gusti Rada dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Anastasia Silvi. Saya berasal dari Pokjar Banyuwangi Kota. Saat ini saya mengajar di SDK Santa Maria Banyuwangi dan mengajar di kelas 3. Rencana judul karya ilmiah saya adalah peningkatan hasil belajar siswa pada materi menentukan kalimat utama melalui metode kooperatif integrated reading and composition pada siswa kelas 3 di SDK Santa Maria Banyuwangi. Terima kasih, Ibu. Oke, judulnya kepanjangan itu Bu Anastasia. Panggilannya siapa nih? Silvi, Ibu. Ibu Silvi. Oke, Ya. tanda ya.
Ibu Silvi. Judulnya kepanjangan. Jadi nanti selama proses bimbingan kita mungkin akan ada revisi judul. Meskipun Ya. judul Bu Silvi nanti itu yang digunakan di PKP nggak masalah. Yang penting nanti kita akan menyesuaikan saja variabel yang digunakan tetap sama. Jadi penelitiannya nggak perlu 2 kali. Cuman kita pangkas saja judulnya menjadi lebih memenuhi syarat. Karena Pendek. kalau di Karil, iya, karena kalau di Karil itu ada batasan maksimal judul, ya. Baik, Bu. Oke, Bu Silvi, terima kasih. Berarti di kelas 3 ya? Iya, di kelas 3, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu Anissa Hanif sudah hadir nih. Ya, sudah, Bu. Ya, silakan Bu Anissa. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf berisik di luar karena saya masih di sekolahan. Saya perkenalkan, Oke. nama saya Anissa Hanif Utami. Saat ini asal saya ada di Yogyakarta. Saat ini mengajar di MINU Margopaton dan di kelas 4. Begitu. Kalau untuk rencana penelitian saya, kebetulan saya belum ada rencana, Bu, tapi kemungkinan nanti segera saya akan mempunyai rencana judul yang akan saya teliti. Oke, berarti PKP-nya belum menagih judul Bu Anissa. Panggilannya Bu Anissa ya? Iya. Kenapa? Dengan dosen PKP-nya belum ada mengajukan judul? Belum ada. Padahal sekarang udah minggu kedua ya. Iya. Mungkin bisa disegerakan dengan dosen PKP-nya, karena kalau bagi saya ngikut aja dengan dosen PKP maunya judulnya apa, karena Bapak Ibu akan lebih intens bimbingannya dengan dosen PKP, dan penelitiannya pun bimbingan penelitian perangkat atau berbagai macam hal untuk penelitian penelitian PKP-nya itu kan bersama dosen PKP-nya. Jadi baiknya cepat diskusikan judul dengan dosen PKP agar bisa juga memulai karirnya segera gitu. Iya. Ya, Bu. Oke, Bu Anissa. Dari Jogja ya tadi ya? Iya, Jogja. Oke, terima kasih Bu Anissa. Ibu Ati Haryanti sudah ada? Belum ya? Ibu Ayu Priska, silakan Bu Ayu. Ya, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Priska Amelia. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Di sini kebetulan, Bu, saya mengajar di TK Harapan Bunda. Rencana judul karya ilmiah saya yaitu Manfaat Sarapan Pagi bagi Siswa Sekolah. Manfaat sarapan pagi bagi siswa sekolah. Berarti Ya. penelitiannya di mana nanti? Itu kira-kira mungkin saya numpang di SD, Bu, di kelas 3. Karena saya ngajar di TK. Iya, oke. Maksud saya gini, Ya. penelitiannya kurang kurang terlalu pendidikan gitu. Coba Ibu Ayu Priska pertimbangkan lagi judulnya. Kita boleh penelitiannya bukan yang mengajar di kelas, boleh. Tapi kalau bisa yang impact-nya itu lebih besar lagi lah. Mungkin ke pendidikan ya, Bu. iya, yang berbau pendidikan. Ya. Mungkin seperti penelitiannya itu manfaat bimbingan belajar bagi siswa sekolah dasar, bisa jadi gitu ya, bimbingan belajar. Nah, itu kan penelitiannya lebih sederhana kalau dibandingkan dengan penelitian PTK. Kalau PTK kan harus melakukan eksperimen ya, melakukan pembelajaran lah di kelas intinya. Nah, mungkin boleh kita melakukan penelitian yang lain, tapi coba yang lebih berbau pendidikan. Gitu ya, Bu Ayu ya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Oke, tapi diskusikan juga dengan dosen PKP-nya ya nanti judulnya, jadi kita ngikut aja. Iya, Bu. Panggilannya Bu Ayu ya? Iya, Bu.
Oke, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya, Bu Desi belum ya? Ibu Dea deh duluan. Silakan Bu Dea. Ibu Dea Eka Wulandari. Ini perangkatnya 2, orangnya nggak ada. Hadir, Bu. Oke. Bisa memungkinkan memperkenalkan diri, Bu Dea? Masih ngajar ya? Iya, Bu. Maaf, saya lagi di dalam kelas. Oh, oke. Mungkin nanti kalau sudah agak tenang atau siswanya ditinggal tugas, misalnya sebentar, perkenalan diri saja nanti ya. Kasih tahu saya ya. Sekarang sudah bisa. Sudah bisa? Sudah. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari. Saya dari Pogjar Tanjung Bintang, Lampung, Bu. Oke, panggilannya Bu Dea ya. Ya, Bu. Rencana judulnya apa, Bu Dea? Upaya peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 2. Oke, boleh. Tapi pakai metode apa, Bu Dea, rencananya? Mungkin pakai suku kata, Bu, silaba. Oke, oke. Jadi untuk judul kita harus ada perlakuan gitu ya. Jangan meningkatkan suatu masalah atau memperbaiki suatu masalah saja, tapi metodenya juga apa gitu. Entah itu metode atau model atau pendekatan bebas. Yang penting kita harus ada apa namanya, tindakannya gitu. Ya. Oke, nanti Bu Dea segera diskusikan juga ya dengan dosen PKP-nya, apakah sudah oke. Jadi bisa juga dimulai langsung, karena minggu ini kita sudah ada tugas pertama ya Bapak Ibu sekalian, sudah diminta judul, sudah dimulai juga membuat kerangka penelitiannya. Jadi Bapak Ibu harus segera konsultasikan dengan dosen PKP masing-masing, apa judulnya, sudah oke atau belum. Oke, terima kasih Bu Dea. Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Ibu Emma belum ada ya? Ibu Emma belum. Bu Ati, Bu, udah ada. Siapa, Bu? Ati Bu Ati. Haryanti. Oke, Iya. silakan Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ati Haryanti, asal Pokjar, Menes, mengajar di kelas 4. Untuk judul karirnya, Bu, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 4, SDN Tegalwangi 1. Gimana tuh, Bu? Gimana? Metodenya belum ya? Metodenya pakai metode GBL, Bu. Gimana itu, Bu? Ditaruhnya di GBL? mana? Iya, pakai permainan jadinya. Oh, game. Iya, pakai game. Oke, berarti bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir juga. Nanti kita susun aja judulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti judul yang udah disampaikan itu bisa saja berubah nanti di sepanjang perjalanan. Cuman untuk awal-awal ini bikin saja dulu sesuai dengan idenya Bapak Ibu, nanti selama proses bimbingan baru saya kasih saran, karena ketika membaca isi dari apa artikel Bapak Ibu, bisa saja judul itu berubah nanti. Jadi saya menyesuaikan dengan isinya, mana tahu judul Bapak Ibu A, ternyata isinya tidak terlalu A, tapi malah B gitu. Maka kita akan berubah di tengah jalan. Jadi susun saja dulu. Yang penting ada apa yang mau ditingkatkan gitu ya, sama apa metodenya atau sama apa tindakannya, entah itu metode, model atau pendekatan seperti yang saya bilang tadi, lalu di kelas berapa gitu. Itu yang paling penting harus ada di judul. Gitu ya. Bu Ati dari Iya, mana Bu. tadi? Panggilannya Bu Ati ya? Iya, dari Menes, Bu. Dari Banten. Oh, Banten, oke.
Saya bikin nama besarnya saja ya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ibu Ya, Desi sama-sama, masih Bu. belum ya? Kita lanjut Sudah, ke Bu. Sudah, Bu. sudah. Oke, Nggih. silakan Bu Desi. Aktifkan Oke. kameranya ya. Oh, nggih, Bu. Oke, Bu, Oke, maaf. silakan. Masih ada rapat, Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Desi Hidayah. Saya dari UPBJJ Purwokerto. Alamatnya di Kebumen, Bu. Oke, judulnya apa Bu Desi rencananya nih? Judulnya peningkatan keterampilan menulis puisi melalui media gambar pada kelas 4 SD Negeri 2 Giritirto, Bu. Menulis puisi melalui media gambar. Ya, nanti dikasih gambar, nanti baru itu anak suruh menulis puisi sesuai ilustrasi gambar itu. Seperti itu, Bu. Siap. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti diskusikan lagi dengan dosen PKP-nya ya. Bu Ya, baik, Desi ya. Bu. Ya, Bu. Oke, segerakan ya, Bapak Ibu yang lain juga segerakan. Oke, terima kasih Bu Desi. Kemudian Ibu Emma. Ibu Emma belum ya ternyata. Ibu Fitriana. Ya, silakan Bu Fitriana. Ya, Bu hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fitriana. Saya dari Sekuro. Saya dari Pokjar Bang Sri, Bu. Ya, kebetulan saya itu belum mengajar, Bu. Oh, jadi gimana rencana penelitiannya? Ya, nanti rencana penelitiannya itu di SDN 3 Jambu, Bu. Untuk judulnya penerapan model pembelajaran kooperatif learning Teams Games Turnamen atau TGT dengan menggunakan media kuisis untuk meningkatkan hasil belajar IPAS materi rantai makanan pada siswa kelas 5 SDN 3 Jambu. Seperti itu, Bu, judulnya. Sekali Bu Fitriana sudah sudah pernah ada pengalaman mengajar? Ya, belum, Bu. Ya, pas waktu PKM, Bu, itu sudah sih ya praktek untuk mengajar. Oke, sebenarnya gini, Bapak Ibu sekalian, untuk pengetahuan juga untuk Bapak Ibu yang lain ya. Penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas lah, itu diwajibkan kita yang memiliki kelas sendiri. Ibaratnya Bapak Ibu itu adalah wali kelasnya, pemegang kelas tersebut gitu. Kalau seperti kasus Ibu Fitri, itu kan bukan. Ibaratnya hanya bisa melakukan penelitian kalau mungkin Bu Fitri melakukan penelitiannya eksperimen gitu ya, atau penelitian yang lain seperti penelitian kualitatif yang lain lah gitu. Cuman sekedar menyebar angket lalu bikin hasil kesimpulannya. Jadi Bu Fitriana coba diskusikan segera juga dengan dosen PKP-nya, katakan apa adanya kondisi Bu Fitriana. Takutnya Ibu Fitriana kan belum punya pengalaman mengajar nih. Nah, penelitian judul Bu Fitriana itu sudah sangat kompleks ya. Model pembelajaran tadi ya. Nah, model itu juga harus ada sintak-sintak yang harus diketahui, dikuasai tahap-tahapannya. Tidak boleh tertinggal sekalipun. Jadi nggak bisa asal-asalan penelitiannya. Jadi sangat banyak Bu Fitriana nanti mengejar atau menguasai berbagai hal lah. Mulai dari modelnya tadi, kemudian bagaimana pelaksanaan penelitiannya juga, belum lagi praktek mengajar itu juga nggak gampang ya, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa paham maksud saya, praktek mengajar itu nggak gampang gitu, apalagi baru pertama kali. Mungkin kalau dari saya memudahkan saja, lakukan saja penelitian seperti Ibu siapa tadi ya, Ibu lupa saya, yang saya bilang berbau pendidikan. Tadi kan makan sarapan pagi tadi. Judulnya lupa saya siapa tadi yang bercerita.
Nah, sama seperti itu, lakukanlah penelitian yang berbau pendidikan, mungkin manfaat bimbingan belajar tadi gitu ya, atau mungkin penelitiannya kendala tentang kurikulum merdeka saat ini ya, itu kan juga berbau pendidikan ya. Mungkin Ibu bisa melakukan wawancara dengan guru-guru di sekolah, mungkin beberapa orang guru, mulai dari guru kelas 1, 2, 3, atau berapalah yang diambil secara random, mungkin guru matematikanya satu, atau bahasa Indonesianya satu, atau khusus matematika saja, gurunya boleh juga. Berarti nanti kita persempit lagi judulnya dengan kendala penerapan kurikulum merdeka yang dialami oleh guru matematika di SD sekian gitu. Mungkin bisa dengan itu aja. Jadi cukup dengan wawancara aja nanti. Jadi hasil wawancara itu yang disampaikan, diungkapkan, kemudian didukung juga dengan referensi-referensi dari artikel atau jurnal-jurnal lain. Nah, itu simpelnya kalau di artikel ilmiah. Tapi kalau di PKP nanti apakah boleh atau enggak? Nah, itu lagi. Balik lagi. Gitu ya, Bu Fitriana mungkin bisa sampaikan ke dosen PKP-nya kondisinya. Ibu Fitriana belum pernah mengajar, tidak ada kelas juga gitu saat ini yang dipegang. Nah, apakah memungkinkan untuk penelitian tindakan kelas? Kalau dari ilmu yang saya punya, itu nggak bisa. Jadi penelitiannya mungkin saran saya untuk simpelnya penelitian kualitatif aja, wawancara tadi gitu ya. Atau menyebar angket juga boleh, bebas lah. Carilah idenya nanti bagaimana. Jadi gitu ya untuk kasus Ibu Fitriana. Ya, mohon maaf Bu, itu kemarin itu sudah konsultasi sama dokter, sama itu tutornya, katanya seperti itu memang. Untuk apa? Untuk judulnya. Ibu Fitriana ada ngasih tahu kalau Ibu belum pernah ngajar? Belum sih Bu. Nah, makanya dosennya nggak tahu di ACC. Kadang tutor itu mikir semua yang jadi mahasiswanya itu udah punya kelas, udah pada ngajar gitu. Jadi coba didiskusikan lagi, mungkin di chat pribadi aja, ada nomor HP-nya atau gimana. Nah, langsung sampaikan dengan jujur gitu. Takutnya Bu Fitriana yang terkendala nanti di lapangan. Karena waktu kita singkat ya, penelitiannya 2 bulan. Gitu ya, Bu Fitriana. Ya Bu, terima kasih. Dari mana? Ya, sama-sama Bu Fitri. Dari mana Bu Fitri tadi? Ya, saya dari Sekuro Bu. Di mana itu? Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara Bu. Oke, Jepara ya. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Kita lanjut ya. Ibu Lisa sudah ada? Ada Bu, hadir. Oke, silakan Bu Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriani. Saya dari Lampung Barat, Pokjar Waitenong. Nah, di sini saya akan mengajukan judul meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase dengan media alam. Di SD saya yaitu di SD Sukajadi, Lampung Barat. Terima kasih, Bu. Oke, panggilannya Bu Lisa ya? Iya, Bu. Bu Lisa. Berarti Bu Lisa SD sekarang masih ngukur motorik halus ya? Iya, soalnya saya kelas rendah, Bu. Oh, oke. Ya, setahu saya itu kan umumnya TK ya, taman kanak-kanak. Biasanya SD rata-rata penelitiannya untuk yang di mata pelajaran lah gitu ya. Bu Lisa ini di judulnya udah didiskusikan juga dengan dosen PKP? Sudah Bu, kemarin pas kuliah, pas pertemuan pertama udah langsung disuruh ngajuin judul kan, langsung di ACC katanya iya karena kamu ngambilnya kelas rendah, kata dia, jadi nggak apa-apa. Oke, sip. Apa, lanjutkan aja ya Bu Lisa ya. Terima kasih Bu Lisa, kita lanjut ke Ya, Ibu Bu. Liza. Bu Liza, Bu Liza silakan. Bapak Ibu aktifkan ya kameranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Liza Nurpadila Rizkyani
asal dari Palembang, Pokjar, Lubuk Linggau. Oke, Wong Kito Saya Galo. mengajar di SD Negeri 26 Kota Lubuk Linggau. Judulnya apa rencananya nih Bu Liza? Rencana judul meningkatkan hasil belajar bangun ruang Oke, dengan metode demonstrasi 3 dimensi siswa kelas 4 SD Negeri 26 Kota Lubuk Linggau, Bu. oke, nggak apa-apa. Nanti lanjutkan aja ya, bagaimana idenya. Sama dosen PKP juga sudah ACC ya, Bu Liza ya. Ya, udah, Bu. Oke, terima kasih Bu Liza. Kemudian kita lanjut ke Ibu Nafis. Silakan Ibu Nafis. Belum ada ya? Ini Pak Rifki ya, Bapak-bapak ya? Oke, Pak Rifki, silakan Ya, Pak Ibu. Rifki. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi dari UPBJJ UT Bandung. Asal saya dari Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang mana pengajuan judul dalam karya ilmiah ini yaitu implementasi model problem based learning melalui pendekatan realistik pembelajaran bangun ruang pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Oke, sebenarnya judulnya agak kompleks nih Pak Rifki, apakah sanggup ya? Sebenarnya saya bukan meremehkan, tapi waktu kita 2 bulan itu yang saya jadi pertimbangkan gitu. Bagaimana dengan dosen PKP-nya? Sudah didiskusikan? Untuk lebih lanjutnya belum ada jawabannya, Bu. Nanti insya Allah saya secepatnya akan diskusikan. Tadi kan Bapak ada pakai model gitu satu, kemudian ada lagi pendekatan realistik ya. Nah, itu sebenarnya memang 2 hal yang berbeda, bisa saja kita gabungkan, cuman jatuhnya sedikit kompleks saja. Nah, mungkin Pak Rifki bisa pertimbangkan mau yang mana. Atau mau keduanya pun nggak masalah kalau Bapak Rifki sanggup gitu ya. Kira-kira sanggup, apakah sudah pernah baca referensi terkait bagaimana proses penelitiannya nanti. Nah, kalau masih belum, silahkan cari dulu referensinya. Kalau sudah dan ternyata Bapak sanggupi, nggak masalah. Lebih bagus lagi gitu ya, sebenarnya. Insya Allah nanti saya coba dievaluasi lagi ya, Bu. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya Ibu Salamah. Ibu Halo. Salamah. Iya. Oke. Silakan Bu Salamah. Kurang bagus ya jaringannya ya. Iya, maaf Bu. Nah, perkenalkan nama saya Salama, saya dari UPBJJ Purwokerto. Rencana judul penelitian saya, implementasi penggunaan kertas lipat sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas 3 SD di SD Waringin Harjo 01. Oke, gambaran Bu Salamah, kertas lipatnya diapakan nanti sampai bisa diterapkan dalam konsep pecahan Bu Salamah? Iya, nanti kertas lipatnya kita lipat dari beberapa bagian, nanti kita jelaskan untuk pecahan-pecahannya, nanti ada dilipat jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 6, jadi nanti kita kasih soal juga, nanti anak-anak melipat sesuai dengan instruksinya, nanti jadi pecahan berapa gitu. Oke, berarti Bu Salamah sudah baca referensi sepertinya ya, karena bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, Bu Salamah, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya. Oke, terima kasih Bu Salamah. Kita lanjut lagi ya. Pada Bapak Ibu yang belum nih, Ibu Aliza, belum juga ya? Alisa. Belum ya. Ibu Emma juga belum nih. Oke. Ibu Ana lagi, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Ya, Bu.
Perkenalkan, nama saya Ana Nurang Afiati. Saya dari Pokjar Tempuran. Di sini judul yang akan saya ajukan, meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 2 SD. Dengan melalui metodenya. Nah, metodenya itu belum saya pilih, Bu. Masih dalam proses ini. Oke, intinya kendalanya di sana ya. Silakan belum dicari pilih lagi. metode yang akan saya gunakan. Pilih metode atau model yang tepatnya ya. Iya. Dari mana Bu Ana tadi? Panggilannya Bu Ana ya? Iya, dari Pokjar Tempuran, Bu, Magelang. Ikutnya Yogyakarta. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Berarti dua orang, tiga. Ya, 3 orang yang belum hadir ya hari ini ya. Tapi di sini 12 nih, siapa yang keluar? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang belum perkenalan? Udah semua ya kayaknya ya. Nah, perkenalan kita udah ya Bapak Ibu sekalian dengan pembahasan judul Bapak Ibu. Ini PowerPoint-nya memang nggak bisa dibesarkan ya. Karena kalau dibesarkan dia nggak terbaca di Microsoft Teams ini. Saya juga heran, setiap semester selalu seperti itu. Nah, kita sekarang agenda berikutnya masuk ke perkenalan singkat tentang karya ilmiah, gitu ya. Jadi karya ilmiah ini Bapak Ibu meskipun SKS-nya itu bobotnya 0 ya, nanti Bapak Ibu mungkin akan melihat juga atau sudah tahu juga kalau SKS karya ilmiah ini 0. Cuman syarat lulus Bapak Ibu di Universitas Terbuka itu bergantung pada karya ilmiah. Jadi meskipun SKS-nya 0, tapi lulus tidak lulusnya Bapak Ibu tergantung hasil artikel ilmiahnya nanti. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menyepelekannya juga gitu ya. Nah kemudian apa sih yang diinginkan dari karya ilmiah ini gitu kan, Bapak Ibu ada juga nih PKP, sama-sama karya ilmiah juga itu sebenarnya PKP itu, cuman di mata kuliah karya ilmiah ini capaiannya atau tujuannya itu berbeda. Berbedanya apa? Karena yang diinginkan di karya ilmiah, di mata kuliah karya ilmiah itu Bapak Ibu bisa membuat artikel ilmiah. Nah ibaratnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar artikel ilmiah itu bisa kita temukan dari berbagai jurnal ya, terbitkan. Nah, itulah contoh dari artikel ilmiahnya. Nah, kemudian ini ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk artikel ilmiah ini ada suara yang bocor sepertinya. Ibu Anissa mungkin bisa di-mute-kan dulu. Oke. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat nih, artikel ilmiah ini adalah prasyarat ya kelulusan Bapak Ibu di UT. Nah, apa aja syarat lulus dari artikel ilmiah ini? Ada 2 Bapak Ibu. Jadi tidak boleh diabaikan nih yang 2 ini. Apa aja yang 2? Yang pertama itu Bapak Ibu harus bisa mendapatkan nilai minimal 75 dari hasil artikel ilmiahnya nanti. Siapa yang beri nilai 75 ini? Yang memberi nilai saya. Dan saya menilai dari hasil artikel ilmiah yang Bapak Ibu kumpulkan di akhir nanti. Maka saya menilainya berdasarkan hasil bacaan saya saja atau penilaian saya saja secara gamblang tidak, tapi ada poin-poinnya. Atau ibaratnya Bapak Ibu lebih kenal dengan ada rubrik penilaiannya. Nah, jadi ada komponen-komponen, apakah memenuhi, apakah ini, nanti ada beberapa poin yang dinilai. Jadi berdasarkan itu dipilih, jadi kami bukan menginput ya, kami memilih apakah sesuai, belum, cukup, atau sangat sesuai, seperti itu pilihannya. Nah, nanti ditotal oleh UT secara sistem, nah nanti baru dapat totalnya berapa. Kalau Bapak Ibu bisa dapat dari 75, berarti lulus dari skornya dulu. Masih ada syarat lagi. Syarat laginya apa? Ini, harus bebas plagiasi. Jadi plagiasinya itu maksimal 30%. Kalau di atas 30%, 31 itu Bapak Ibu nggak lulus jadinya. Meskipun skor Bapak Ibu misalnya 80 atau 83, 82 gitu ya. Sedangkan Turnitinnya ternyata 31. Berarti Bapak Ibu nggak bisa lulus di karilnya gitu ya. Atau sebaliknya, plagiasinya di bawah 30%, misalnya 29 gitu ya. Dekat-dekat ambang batas. Tapi skornya ternyata 74. Bapak Ibu juga nggak lulus gitu ya. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita memaksimalkan bisa dapat minimal nilai 75, kemudian plagiasinya itu di bawah 30%. Caranya nanti akan saya sampaikan bagaimana tipsnya dari awal penulisan agar Bapak Ibu tidak kerja 2 kali lah ibaratnya di akhir. Jadi langsung saja nanti insya Allah Turnitinnya itu langsung di bawah 30%. Kemudian bagaimana bisa dapat nilai 75, berarti Bapak Ibu harus mengikuti saran-saran dari saya sebagai pembimbing artikel ilmiahnya. Jadi ketika saya minta tambahkan ini, tambahkan. Kalau tidak usah dipakai ini, berarti tidak usah dipakai. Bagaimana dengan dosen PKP-nya, Bu, gitu ya. Nah, sesuaikan juga kalau hasil PKP nanti sesuaikan dengan apa yang dibilang dosen PKP-nya. Sedangkan apa saran dari artikel ilmiahnya, ikuti saran dari saya gitu. Karena format penulisannya berbeda. Jadi capaian kita juga berbeda. Format PKP ada juga sendiri formatnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan. Ya bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian ini karena Bapak Ibu mata kuliahnya pendidikan ya, jurusannya pendidikan, karena Bapak Ibu ada PKP makanya dapat karil sekarang. Kalau yang tidak ini penelitiannya yang lain gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu kalau nanti menulis, Bapak Ibu kan penulis aslinya dari artikel ilmiah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kan mengambil juga dari PKP, ibaratnya sejalan penelitian PKP dengan penulisan hasil dari artikel ilmiahnya. Maka penulis pertamanya dibikin nama Bapak Ibu nih, masing-masing, kemudian penulis keduanya nama tutor PKP-nya, nama yang penulis ketiga baru saya. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan dosen PKP gitu ya, dengan mata kuliah PKP-nya seperti yang saya sarankan kepada Ibu Fitriana tadi ya, kasusnya andaikan dosen PKP-nya berkata lain gitu nanti, nah berarti penulis keduanya itu saya gitu. Gitu ya bedanya. Kemudian ini, apakah ada Bapak Ibu sekalian yang pernah mengambil karel sebelumnya? Belum ya, pertama kali semuanya ya? Belum. Oke, nah kemudian ini ada pengecualian. Gimana? Ya baru kali ini ngambil karil semester 8. Siap. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada yang mahasiswa mendapatkan pengecualian atau dibebaskan dari penulisan karil. Mahasiswa yang bagaimana? Mahasiswa yang pernah selama kuliah di universitas terbuka menerbitkan artikel gitu, tapi sebagai penulis pertama. Jadi dia dibebaskan. Karena Bapak Ibu baru pertama semua, belum pernah menulis artikel ilmiah, berarti Bapak Ibu tetap melaksanakan perkuliahan karil seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian ini skema perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi Bapak Ibu itu kita ada tutorial webinarnya selama 4 kali, sebanyak 4 kali selama 1 semester ini. Jadi Bapak Ibu wajib hadir ya tiap webnya. Yang hadir saja masih keteteran ibaratnya bimbingan, apalagi yang tidak hadir. Dan perlu juga saya tegaskan, mungkin nanti kalau teman-teman yang tidak hadir nonton video ini, bagi yang tidak hadir tuh webnya sekali, 2 kali, itu beda ya perlakuan saya nanti kepada mahasiswa yang hadir selalu tuh webnya. Ibaratnya kenapa beda perlakuannya? Karena nampak ya, yang lebih gampang diarahkan nanti siapa. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, itulah bentuk apresiasi juga kepada Bapak Ibu yang selalu hadir tuh webnya. Gitu ya. Kemudian ini tugas kita nanti ada 4 juga, ada tugas 1, tugas 2, 3, dan 4, di mana artikel finalnya nanti di tugas 4. Jadi tugas 1 dan 2 ini prosesnya, tugas 3 sudah mulai artikel lengkapnya, tapi belum terlalu kompleks, ibaratnya masih ada proses bimbingan gitu ya. Nah, ketika tugas 4 nanti barulah itu artikel finalnya. Oke Bapak Ibu, nanti selain dari ini, saya juga sudah menyediakan untuk Bapak Ibu semua namanya job desk atau rangkaian kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan selama 1 semester ke depan, berikut dengan tanggal-tanggalnya.
Kalau Bapak Ibu buka e-learning kan Bapak Ibu hanya bisa melihat pada minggu ini sampai aktivitas belajar 3. Aktivitas belajar 4 sampai seterusnya kan nggak bisa ya Bapak Ibu buka ya. Sampai 14, nah itu kendalanya nanti. Makanya saya buatkan job desk khusus agar Bapak Ibu bisa mengatur strategi. Dari sekarang Bapak Ibu bisa tahu selama 2 bulan ke depan apa saja yang akan dilakukan. Kalau nunggu e-learning terlalu lama gitu ya. Masa iya apa yang dilakukan di minggu depan kita baru tahu minggu depan gitu. Kan sayang ya waktunya. Mana tahu Bapak Ibu ada waktu free di saat ini gitu, bisa dikerjakan dari sekarang. Itu tujuannya. Nanti saya lihatkan, saya kirimkan juga nanti. Kemudian ini konsep artikel ilmiah ya, berbeda dengan PKP ya Bapak Ibu. Di artikel ilmiah ini ada gaya penulisan, kemudian format sama sistematikanya tersendiri, berbeda dengan PKP. Seperti apa itu? Seperti ini. Mana aja ya, ini. Kalau di PKP, Bapak Ibu sudah pernah melihat mungkin ya, contoh laporan punya senior, ada covernya, ada daftar isinya, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, yang untuk laporan PKP, sedangkan kita di Karil, kita tidak pakai itu. Karil kita berupa artikel ilmiah yang isinya cuman ada judul, identitas penulis, kemudian abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Jadi untuk rumusan masalah gimana? Nggak ada. Manfaat penelitian nggak ada gitu. Jadi nggak dicantumkan. Ibaratnya PKP itulah pedoman Bapak Ibu dalam menulis artikel ilmiah ini. Secara sederhananya seperti itu. Jadi kalau PKP mungkin jumlah halamannya bisa berpuluh-puluhan, sedangkan artikel ilmiah ini paling banyak 15 halaman gitu ya. Itulah perbedaannya dengan laporan PKP. Jadi jangan kirimkan laporan PKP-nya nanti ke saya. Kadang ada juga nih mahasiswa yang sudah dikasih tahu, tapi nanti ujung-ujungnya yang dikumpul laporan PKP. Gitu. Beda ya, kita formatnya berbeda. Meskipun nanti mereka sama, isinya juga sama gitu ya. Maksudnya hasil penelitian di PKP yang bakal dipindahkan ke artikel ilmiahnya. Nah, meskipun sama, tapi tetap saja Bapak Ibu tidak bisa lulus jadinya karena formatnya itu tidak sesuai dengan permintaan karya ilmiah kita. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu kalau mau mencari referensi nanti sumber untuk atau mencari ide terkait karya ilmiahnya, nah ini bisa Bapak Ibu cari dari sini. Dari buku, skripsi, tesis, atau disertasi yang ada di perpustakaan kampus-kampus dekat rumah Bapak Ibu ya. Kemudian dari jurnal atau proceeding, ini bisa dicari secara online aja. Ini dari UT ada juga menyediakan, Pustaka Nasional kita juga ada, tapi yang lebih sering digunakan itu yang Google Scholar ya. Itu yang lebih gampangnya ditemukan. Atau sumber lainnya boleh. Kalau dari blog gimana? Nggak boleh ya Bapak Ibu, kita kan ilmiah ya, karya ilmiah, jadi jangan diambil dari blog-blog itu nggak ilmiah. Oke. Kemudian ini lagi. Beberapa tips dari saya, ini berdasarkan pengalaman juga berdasarkan dari saran yang diberikan dosen juga dulu waktu kuliah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menulis artikel ilmiah nanti atau menulis PKP nanti gitu ya, Bapak Ibu biasakan menyimpan hasil kerjanya itu dengan file baru selalu. Jadi jangan langsung simpan gitu ya. Misalnya ada revisi, langsung simpan jangan. Usahakan selalu untuk save as ya, istilahnya di Microsoft Word-nya. Supaya apa? Supaya nanti ketika ide yang di hari kemarin diperlukan, Bapak Ibu tinggal membuka filenya. Tapi kalau langsung save, ternyata ide yang kemarin itu diperlukan, Bapak Ibu nggak punya bahannya lagi gitu ya. Jadi kerja nyari lagi, nyari ide lagi atau mencoba mengingat-ingatnya lagi gitu. Jadi itu bisa jadi penghalang nanti ketika Bapak Ibu dapat ide yang bagus untuk menulisnya. Nah, kemudian yang kedua ada saran saya juga, kan Bapak Ibu tadi sudah mengajukan nih beberapa judul, mau meningkatkan apa gitu ya, sama metodenya atau modelnya atau pendekatannya. Nah, Bapak Ibu nanti kumpulkanlah sumber referensi ya.
artikel atau buku. Nah, dalam beberapa folder, misalnya terkait meningkatkan hasil belajar matematika tadi. Nah, berarti carilah artikel ilmiah yang membahas tentang hasil belajar matematika. Kumpulkan dalam satu folder. Kemudian metodenya lagi, ada metode demonstrasi tadi, ada yang pakai GBL atau PBL atau apapun itu. Nah, cari juga artikel atau referensi terkait tentang hal itu, kumpulkan dalam satu folder. Kemudian apa lagi? Pendekatan, ada yang pakai pendekatan tadi. Berarti cari juga berbagai artikel terkait pendekatan. Nah, kumpulkan juga dalam satu folder. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu nggak perlu lagi mencari-cari. Bapak Ibu tinggal buka filenya di folder yang sudah dikelompokkan. Jadi menghemat waktu, lebih efisien. Karena kalau kita ketika menulis, baru dicari, ternyata ketika mencari mentok, nggak jadi nulis. Gitu ya, terbuang waktunya. Tapi kalau kita sudah kumpulkan, kita tinggal buka-buka file aja. Tinggal baca-baca, tulis gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, nah yang ketiga inilah teknik bagaimana plagiasinya. Bapak Ibu bisa langsung rendah di bawah 30%. Ya. Jadi caranya Bapak Ibu ketika menulis artikel ilmiahnya nanti, langsung gunakan kalimat hasil dari parafrase. Parafrase ini sama dengan apa? Parafrase ini sama dengan kutipan tidak langsung. Bapak Ibu yang mengajar atau yang ya harusnya semuanya tahu ya, perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung ya. Nah, jadi parafrase itu sama maknanya dengan kutipan tidak langsung. Kalau mau ilmunya lebih lagi, Bapak Ibu bisa baca panduan yang dikirim dari UT ya. Panduan karya ilmiah yang MKWI 4560. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah menguasainya. Baca di sana dengan lengkap, tandai gitu ya. Itu sebenarnya kegiatan Bapak Ibu di sesi kemarin, minggu lalu. Gitu ya. Nah, yang terakhir, ketika Bapak Ibu menulis, nanti kan Bapak Ibu pakai referensi nih yang sudah di-download tadi dari berbagai artikel ilmiah yang ada terkait tentang matematikanya atau terkait tentang bahasa Indonesianya, terkait tentang metodenya atau model atau pendekatan. Nah, nanti langsung saja Bapak Ibu tulis daftar pustakanya di bawah gitu ya, di halaman-halaman bawah. Jadi ketika nanti setelah selesai menulis, Bapak Ibu nggak perlu lagi mencari-cari file ide yang tadi ini di artikel yang mana ya, di PDF yang mana ya, gitu. Jadi nggak perlu lagi membuka-buka file yang sudah banyak dikumpulkan tadi. Kan susah, jadi langsung saja bikin daftar pustakanya. Begitu ya, ini tips dari awal penulisan. Dan sejauh itu ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum saya sampaikan nih tugas satu kita. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya, Bu. Ini tadi barusan, saya barusan tadi habis komunikasi dengan dosen PKP. Katanya kalau misalkan, saya tuh nanya ya, Bu, kan tadi saya sempat bertanya ini untuk awal pengajuan judul itu kan implementasi model based learning melalui pendekatan realistik dengan materi pembelajaran bangun ruang pada kelas 5 SD Negeri 1 Banjarsari. Nah, terus tadi kan kata Ibu sebelumnya memberikan komentar ya Bu mengenai judul tersebut. Takutnya terlalu kompleks. Nah, terus saya tadi telah berkomunikasi dengan dosen PKP yang mana saya mengajukan judul implementasi model problem learning maaf Bu, ini agak dan saya mengajukan judul yaitu implementasi model based learning dengan materi pembelajaran bangun ruang SD negeri pada kelas 5 SD Negeri 1 Banjarsari. Itu bagaimana ya, Bu? Apa modelnya, Pak? Model based learning, Bu. Nggak pakai problem. Pakai ya, problem gimana, kan? Problem based learning ya. Problem ya. based learning ya. Boleh nggak apa-apa, tapi sebenarnya yang lebih bagus ya, kalau yang lebih gampangnya Bapak dalam membuat soal nanti, bagusnya pendekatan realistiknya yang dipakai. Tapi bebas sih kalau sudah terlanjur mengajukan. Tadi saya kan mengarahkannya coba dicari dulu referensinya, dibaca mana yang Bapak kuasai.
itu yang dipilih. Ternyata Bapak langsung mengajukan ya. Iya Bu, soalnya kemarin kan saya sempat melakukan video pembelajaran tuh untuk yang PKP dan juga telah melakukan refleksi pembelajaran dengan supervisor yang mana di dalamnya permasalahan yang ditemui pada saat saya kegiatan pembelajaran itu lebih dominan ke judul ke itu Bu, model problem based learning pendekatannya. PBL iya. Emang apa masalah yang ditemukan sebenarnya? Coba Yang masalah masalah yang ditemukan kemarin berdasarkan pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama, satu siswa itu tidak diberikan sebuah permasalahan dalam mengerjakan itu mengenai materi bangun ruang. Jadi saya tuh kemarin dalam video pembelajarannya itu hanya melakukan hanya menjelaskan pengertian dari bangun ruang tersebut dan juga memberikan contoh dan tidak memberikan sebuah masalah ataupun tidak diberikan masalah dalam melakukan penyelesaian soal mengenai materi tersebut, Ibu. Oke, sebenarnya saya ini dari matematika juga ya Pak Rifki, jadi saya ngeh ya. Sebenarnya gini, mengajarkan matematika itu tidak harus sebenarnya dari masalah. Kalau Bapak bilangnya karena Bapak tidak memberikan masalah, ya makanya solusinya PBL, bukan karena itu gitu ya. Jadi harusnya yang disampaikan itu mungkin pembelajaran di kelas itu cenderung kayak menggunakan metode ceramah yang langsung menyampaikan teori, konsep, rumus secara gamblang gitu ya. Jadi siswanya tidak belajar secara bermakna atau ngikut pola yang dikasih oleh guru aja gitu. Atau mungkin permasalahan yang lainnya banyak ya tentang modul yang tidak memfasilitasi siswa untuk menunjang kemampuan yang ABCD dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau untuk kasus masalah, pendekatan realistik itu sebenarnya kan juga memberikan siswa secara leluasa untuk menemukan konsep atau teori tersendiri. Jadi sebenarnya balik lagi kepada Pak Rifki, dia sama mirip-mirip sebenarnya, tapi tidak terlalu mirip. Kalau model berarti Bapak Rifki harus Iya, Bapak Bingung Bu, iya mohon maaf Bu sebelumnya kepotong, ya minta masukan gitu Bu, baiknya bagaimana agar nanti kedepannya dalam menyusun karya ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kemarin juga Bu dalam kegiatan pembelajaran itu saya kan lebih kepada cenderung ke metode ceramah dan siswa itu tidak tidak diberikan contoh secara visual. Bagaimana itu kayak seperti bangun ruang, itu yang bagaimana. Saya hanya lebih ke metode ceramah sih Bu kemarin tuh. Kalau begitu bagus pendekatan realistik Bapak kasih. Kalau misalnya Bapak kan yang punya siswa nih, mungkin Bapak tahu karakter siswanya itu lebih suka kayaknya kita langsung kasih lihat yang mana bentuk bangun ruangnya gitu. Atau karena PBL ini Bapak memang benar-benar memberikan masalah kepada siswa itu yang memecahkannya. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak punya karakter siswa yang memang suka melihat langsung atau lebih tertarik dengan melihat di sekeliling ya, dunia nyatanya, ya berarti lebih bagusnya di pendekatan realistik. Cuman kembali lagi, Bapak kuasai PBL sama teori pendekatan realistiknya, mana yang Bapak pahami, kemudian bandingkan dengan kondisi siswa di kelasnya. Membutuhkan yang mana dia? Tapi emang kalau kemarin berdasarkan hasil refleksi dengan supervisor itu lebih baik siswa jangan saya sebagai guru jangan hanya terlalu berfokus kepada metode ceramah.
Siswa itu harus dikasih tahu seperti kayak bagaimana sih bangun ruang yang seperti apa. Misalkan kita tuh mengenai kerucut misalkan ya Bu. Kerucut kita bisa ibaratkan seperti topi buat ulang tahun tuh. Dan nanti mungkin siswa secara lebih langsung itu dapat terlihat secara visual dan juga dalam menyelesaikan permasalahannya seperti kalau bangun ruang kan kayak mencari volume dan juga luas permukaan. Mungkin nanti siswa akan lebih paham gitu kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan guru hanya menggunakan metode ceramah kayak cuma menggambar saja di papan tulis dan juga diandaikan ini ukurannya sekian senti, mungkin itu kurang kurang ini apa namanya Bu, kurang greget gitulah istilahnya iya ke siswa. Makin Kemarin susah tuh. matematika jadinya. Iya Ibu Jadi gimana? makin susah matematika bagi siswa jadinya kalau seperti itu. Iya. Tapi kalau Jadi misalkan silakan Pak Rifki kuasai dulu kedua itu ya, modelnya PBL kuasai dulu, kemudian pendekatan realistiknya kuasai dulu. Nah nanti Pak Rifki pertimbangkan banget gitu dengan kondisi siswanya, butuh yang mana, itu solusi terbaiknya. kalau misalkan Ibu mohon maaf, kalau misalkan mau ngambil yang realistik berarti nanti judulnya implementasi pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika pada bangun ruang kelas Ya. 5 SD Negeri 1 Banjarsari. Kayak gitu tidak apa-apa Ibu. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Pak Rifki. Tapi balik lagi ya, seperti pesan saya tadi, coba kuasai dulu. Mana tahu saya menyarankan pendekatan realistik, ternyata fakta di lapangan siswa itu lebih cocoknya di PBL. Tapi kalau dari cerita Bapak, saya mikirnya Iya. lebih cocok pendekatan realistik. Ya. Atau selain pendekatan realistik ada juga pendekatan kontekstual. Itu mirip-mirip tapi beda ya. Cobalah dipelajari, harus dibaca teori. Ya Ibu, mudah-mudahan. Oke. Ya, terima Ada lagi kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Ibu Fitriani. Izin bertanya. Oh, suaranya putus Bu Fitri. Ya. Itu nanti Salama mungkin bisa di-mute dulu. Bentar Bu, Salama. Oh, iya. Terima kasih. Silakan Bu Fitri. Ya Bu, tadi untuk judul itu saya ganti atau bagaimana Bu? Menurut Ibu? Oh, yang tadi ya. Ibu diskusikan dengan dosen PKP-nya. Bagaimana tanggapan dosen PKP-nya? Saya bisa saja menyarankan Bu Fitri ganti, tapi takutnya dosen PKP mengiyakan yang kemarin Bu Fitri ajukan. Jadi Bu Fitri penelitiannya 2 kali jadinya. Gitu ya. Mohon maaf kalau seandainya nanti saya sudah diskusi dengan tutor PKP terus di ACC bagaimana Bu? Sudah itu aja, tidak apa-apa kalau begitu bagaimana Bu? Ya berarti tugas 1 Bu Fitri nanti ngikut aja. Kalau bagi saya sebenarnya nggak bisa ya. Secara ilmunya nggak bisa gitu. Ya. Tapi ceritakanlah secara sejujur-jujurnya dengan dosen PKP-nya kondisi Bu Fitri gimana. Kemudian mungkin bisa juga Bu Fitri bilang, ternyata misalnya kata dosen PKP-nya, oh iya tidak bisa Bu Fitri misalnya. Nah kalau misalnya saya judul penelitiannya, kalau misalnya saya penelitian kualitatif, boleh nggak Pak di PKP? Karena setahu saya PKP ini menyarankan PTK juga ya, PTK atau eksperimen ya. Bapak Ibu, gimana bilang di perkuliahannya? Ada yang sudah bertemu dengan dosen PKP-nya? Kalau
Maaf Ibu, hilang ini. Sampai mana tadi? Apakah sudah ditanggapi atau terpotong suara saya? Potong Bu tadi, terpotong Bu. Sampai mana tadi terdengarnya? Sudah bertemu dengan dosen PKP atau belum? Gitu, Bu. Oh, jauh juga ya. Oke, kan Ibu Fitri sampaikanlah sejujur-jujurnya kepada dosen PKP-nya, sampaikan apa adanya. Ternyata kalau misalnya dosen PKP bilang, oh iya ternyata Bu Fitri nggak bisa penelitiannya PTK gitu ya, harus yang lain. Berarti Bu Fitri harus sampaikanlah ide Bu Fitri. Seperti saran yang saya sampaikan tadi, kalau penelitian saya kualitatif bagaimana Pak? Cuman wawancara mungkin terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah terkait kurikulum merdeka gitu, atau mungkin kendala yang dialami siswa bagaimana tentang kurikulum merdeka ini gitu misalnya ya. Nah, atau apa ide Bu Fitri lain boleh juga gitu ya, sampaikan penggantinya langsung. Nah, kemudian jadi Bu Fitri ketika menghubungi dosen PKP langsung bawa bahan, jangan menyampaikan masalah aja, tapi Bu Fitri siapkan juga solusi untuk diri Bu Fitri gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, tadi saya sampaikan juga, saya bertanya, katanya di PKP Bapak Ibu itu harus penelitian tindakan kelas atau penelitian eksperimen atau bagaimana? Nah, coba siapa yang ada dengar dosennya bilang apa? Kalau misalnya harus PTK atau eksperimen berarti Bu Fitri yang ngikut itu jadinya. Tapi kalau secara ilmunya nggak bisa karena Bu Fitri nggak punya kelas. Ada yang ingat Bapak Ibu yang lain? Ya Ibu, maaf Bu, kemarin pas tuh web pertama itu ya disampaikan kita harus mencari permasalahan yang ada di kelas seperti itu Bu. Iya, berarti kan PTK itu kalau permasalahan di kelas. Coba dibaca lagi modulnya ya, karena saya belum pernah memegang mata kuliah PKP, jadi kurang nanti salah penyampaian saya. Coba dicek lagi. Jadi mungkin itu Bu Fitri. Bu, terima kasih atas. Oke, sama-sama. Bu Salamah, ada yang mau ditanyakan? Iya, terkait tadi ya parafrase ya Bu ya, untuk kita mengetahui, kan kita udah melakukan parafrase nih, nanti tingkat kemiripannya berapa, kita taunya dari mana ya Bu ya? Itu nanti Bu Salamah di tugas 4. Jadi masih lama, makanya dari awal sebaiknya dilakukan parafrase. Jadi kalau misalnya kita baru di akhir nanti melakukan parafrase, kan kelamaan ya nunggunya di tugas 4. Tugas 4 udah minggu keberapa itu? Bentar saya cek dulu ya. Tugas 4 itu minggu sesi ke-6. Masih 1 bulan lagi. Ini masih lama. Taunya dari aplikasi, ada tersedia di UT, jadi nanti ketika tugas 4 itu diupload, langsung keluar hasilnya. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu Berarti bukan cek di luar, tapi langsung UT memfasilitasi itu. Berarti di kajian pustaka juga itu udah harus parafrase ya Bu ya, walaupun nanti kutipan dari buku tertentu, walaupun dicantumin penulis dan tahun terbit kayak gitu kan biasanya ya. Ya. Tapi kita di artikel ilmiah nggak perlu kajian pustaka, tidak terlalu perlu kajian pustaka. Kita pentingnya metode penelitian itu harus ada tujuan penelitiannya apa, jenis penelitiannya, subjeknya, kemudian teknik pengumpulan dan teknik pengolahannya. Itu yang paling penting gitu. Kajian pustaka itu ada poin khususnya itu cuma di laporan PKP. Oh berarti di Karilma tanpa kutipan-kutipan nggak di itu ya? Oh, kutipan wajib di Karel Bu Salama, malah wajib harusnya. Saya menyarankan malah ke mahasiswa saya di setiap paragrafnya ada kutipan dari referensi. Maksud saya Bu Salamah bilang kajian teori tadi, kan kajian teori itu memang ada khusus kajian teori. Misalnya Bu Salamah pakai metode demonstrasi, kan ada kajian tentang metode demonstrasi khusus 1 gitu. Kemudian ada matematika khusus 1. Lalu ada apa lagi tadi?
misalnya di pelajaran di materi perkalian gitu, ada lagi pengajian khususnya tentang perkalian itu bagaimana. Saya kira Bu Salamah bertanya itu. Kalau kutipan pasti harus. Kutipan itu beda ya maknanya dengan kajian teori. Jadi kajian teori ya. Ya mungkin ya nanti saat bimbingan paham lah maksudnya yang mana. Oke, Bu Salamah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Salamah. Selanjutnya Bu Anastasia. Silakan Bu Anastasia. Iya Bu, tadi saya mungkin terlewat. Untuk yang referensi dari buku itu apakah diperkenankan kalau misalnya saya itu mengalami keterbatasan dalam mencari buku di daerah sini gitu. Kalau misalnya dari Google Books gitu apa diperbolehkan ya Bu? Boleh, boleh. Tapi Google Books tidak terbuka semuanya ya isinya. Iya. Tahu saya. Tapi boleh ya Bu? Iya boleh. Kita boleh pakai buku online ataupun buku offline. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang nggak boleh itu ya dari blog, WordPress ya. Itu kan ibaratnya ya tahulah, kita sama-sama tahu yang mengisinya kadang asal-asalan gitu ya. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan Bu Desi. Soalnya kalau kita kan udah unggah itu tadi yang tugas berapa gitu ya Bu, tugas 6. 6. Tugas 6 itu nggak ada sampai 6. apa minggu ke-6 itu tadi ya. Oke. Itu kita sudah unggah, terus di situ dicek itu apa plagiarisnya. Nah itu bisa diperbaiki apa tidak Bu? Oh bisa, tenang aja bisa. Bisa selagi masih ada waktu. Tapi kalau misalnya di penghujung waktu mengumpulkan ya nggak ada waktu memperbaiki ya ya sudah gitu terima. Gitu ya. Ada lagi kan? Kita sedikit terburu-buru ya karena ada teman kita yang mau izin di jam 3. Jadi mungkin saya sampaikan dulu lah ya tugas 1 kita apa. Ya Bapak Ibu sekalian, ini tugas 1 kita. Nih, muncul ya. Atau belum nih? Masih absen ya? Masih absen sih. Oke. Kelola. Nih, ini tugas 1 kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ditulis tugas 1-nya harus menuliskan judul artikel. Nanti format tugas 1-nya saya kirimkan. Tulis judul artikelnya apa gitu ya. Nanti terkait bahasanya atau bagaimana nggak perlu konsultasi dengan saya dulu, kumpulkan aja. Karena tugas 1, tugas 2 belum dinilai. Yang dinilai itu tugas 3 dan 4. Jadi tugas 1 dan 2 ini cuman proses. Nah, kenapa? Apakah perlu dikumpul tugas 1, tugas 2, Bu? Ya harus, karena ketika mengupload tugas 2, Bapak Ibu harus sudah mengupload tugas 1. Kalau belum nggak bisa terbuka tugas 2-nya. Ya, kemudian tugas 3 juga nggak bisa terbuka kalau belum mengupload tugas 2. Tugas 4 juga nggak bisa terbuka atau tidak bisa diupload ya tugas 4-nya kalau Bapak Ibu belum mengupload tugas 3. Jadi saling berkaitan dia. Gitu ya. Nah, kemudian setelah bikin judul artikelnya, Bapak Ibu tentukanlah rumusan masalahnya apa. Ini cuman pegangan saya aja, apakah judulnya nanti sesuai dengan masalah yang ditemukan atau tidak. Sebenarnya kalau kita menulis nanti ya, sebenarnya ketika kita menulis rumusan masalah ini nggak diperlukan di artikel ini ya. Rumusan masalah diperlukan nanti di PKP aja. Tapi ketika saya mengetahui apa ide Bapak Ibu, perlu saya mengetahui rumusan masalah Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian tugas berikutnya Bapak Ibu merangkum 10 referensi dari minimal 5 buku ya dan 5 jurnal. Ini minimal. Ingat ya minimal. Kalau kurang dari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang tidak sampai nanti skor 75-nya. Gitu ya, ngaruh. Kemudian kalau di e-learning Bapak Ibu mungkin melihatnya 10 tahun terakhir. Tapi di sini kenapa di PowerPoint saya mengarahkan 5 tahun terakhir, tujuannya apa? Tujuannya nanti agar plagiasi Bapak Ibu nggak terlalu tinggi juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mengambil 10 tahun terakhir, berarti sudah berapa ribu orang atau berapa juta orang yang memakai artikel di tahun 2015 tadi gitu. Tapi kalau artikel-artikel yang terbaru
kan masih sedikit yang menggunakannya, yang mengutipnya. Jadi itu tujuannya saya membuat jadi 5 tahun terakhir. Itu sebagai tantangan aja buat Bapak Ibu. Kalau ketemunya 6 tahun terakhir enggak masalah. Karena di syarat UT kan 10 tahun terakhir ya. Kan saran saya sebaiknya 5 tahun terakhir. Harusnya sudah banyak artikel 5 tahun terakhir yang sesuai dengan judul-judul Bapak Ibu. Oke, itu dari 5 jurnal, 5 buku ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu menulis kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan ini kan tadi ada ya, saya sampaikan ada 8 kerangka tulisan yang ini. Nah, dia. Kerangka tulisan kita kan ada 8 yang ini. Ada judul, identitas penulis, ini dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menulis kerangka penelitian nanti, Bapak Ibu cukup mengerjakannya sampai di nomor 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 dan 7 kan Bapak Ibu belum penelitian, belum mulai. Nah, jadi kan nggak bisa diisi nih. Ini suara yang bocor. Bu Salama tolong matikan lagi, Bu Salama. Oke, terima kasih. Nih, kerangka penulisan itu cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kan belum penelitian, jadi nggak bisa diisi. Ya, ini di skip aja, mungkin di strip atau apa gitu ya. Nah, kemudian baru nomor 8 daftar pustaka. Jadi itu yang dikumpulkan nanti ya, Bapak Ibu semua. Untuk tugas yang ketiga itu. Ini, kerangka tulisan artikel ilmiahnya. Cukup sampai nomor 5 dan daftar pustaka. Sejauh itu terkait tugas dulu, ada yang mau ditanyakan? Maaf Ibu, untuk merangkumnya bagaimana ya Bu? Merangkumnya misalnya nih Bu Desi atau Bapak Ibu yang lain pakai metode demonstrasi. Nah, berarti Bu Desi kumpulkan 1 atau 2 artikel tentang terkait metode demonstrasi ya, tapi harus di mata pelajaran yang terkait juga. Misalnya di matematika berarti demonstrasi yang di bidang matematikanya gitu ya, biar lebih sinkron. Jangan sampai ambil metode demonstrasi di biologi, sedangkan judul Bu Desi matematika gitu. Nah, jangan. Jadi ambil yang sinkron, kemudian rangkumlah. Berarti bisa yang terangkum sama Bu Desi nanti di artikel metode demonstrasi terhadap matematika tadi, bisa terangkumnya tentang metode demonstrasi itu apa gitu ya. Teorinya ya. Metode demonstrasi adalah, atau metode demonstrasi merupakan gitu ya, konsep. Jadi Bapak Ibu paham metode yang digunakan apa, kemudian bisa juga dengan apa ya, kalau misalnya ada model PBL tadi atau model GBL, nah itu apa saja tahapan-tahapan modelnya. Nah itu bisa juga menjadi rangkuman. Jadi yang diambil rangkuman. Nah kemudian selain itu apa lagi? Apakah metode itu bisa meningkatkan hasil belajar atau tidak? Atau apakah metode itu bisa meningkatkan motivasi atau tidak gitu ya? Hasil penelitian orang itu bagaimana? Gitu. Itu kira-kira isi rangkumannya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu pakai AI pula untuk meminta rangkuman dari artikelnya, jangan. Tapi bacalah sendiri, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Desi? Iya Ibu, maaf. Misalnya rangkuman itu sudah dalam keseluruhan, misal 10 referensi dijadiin satu, atau ditulis buku ini rangkumannya seperti ini, seperti itu Bu? Oh, masing-masing, jangan digabung. Ya. Nanti ada formatnya, lihat kan. Oke, Bu. Baik Bu. Iya. Gunanya nanti tugas 1 ini saling berkaitan dengan tugas 2. Jadi kalau misalnya digabung nanti tugas 2-nya juga keteteran, Bu Desi. Jadi harus dipisah-pisah. Nanti ada formatnya dikirimkan ya. Baik, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu mohon maaf izin bertanya. Berarti untuk tugas 1 itu batas terakhir pengumpulannya tanggal berapa Ibu?
Ya, 2 hari sebelum, berarti hari Sabtu. Nah, Hari jadi Sabtu, gini, Bes. Bapak Ibu. Iya, jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian. Saya lupa di kelas sebelumnya. Oh ya, ginilah. Kita mulai ya. Mungkin mengantisipasi temannya yang mau izin juga, saya bilang sama Bapak Ibu sekalian, kalau di semester ini saya dapat kelas karirnya 2. Ya, jadi mahasiswa saya tidak hanya Bapak Ibu di kelas 115 ini. Jadi saya ada lagi kelas karir 1 lagi. Nah, jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu, ketika saya mengasihkan job desk nanti, Bapak Ibu cobalah atur strategi, ikut jadwal yang saya berikan. Karena kalau ikut jadwal dari e-learning, Bapak Ibu akan keteteran. Apalagi mahasiswa bimbingan saya tidak hanya Bapak Ibu gitu. Bayangkan kalau di semester-semester sebelumnya, bayangkan kalau di semester-semester sebelumnya saya hanya 1 kelas itu, suaranya sering bocor, jangan di unmute ya Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas sebelumnya saya dapat 1 kelas, itu saja sudah keteteran, di mana ketika bimbingan tugas akhir nanti yang paling